Di awal film, tepatnya setelah akhir era kekuasaannya dinasti Qin, kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Wang, di mana pasukan mereka ini hendak menggempur pasukan bandit yang telah membunuh dan meresahkan banyak orang. Terbukti ketika mereka akhirnya berhasil menemukan lokasi markas banditnya. Di situ terlihat ada banyak orang yang mereka buang setelah membunuhnya, untuk kemudian selanjutnya kita diperlihatkan pemimpin dari kelompok bandit. Dan di situ terlihat ada seorang wanita bernama Xiao Wei yang merupakan bagian dari tawanan, dan karena namanya susah disebut, kita panggil saja dia dengan sebutan Sisilia. Nah, dengan memanfaatkan kelengahan para bandit yang tengah berpesta pora tersebutlah, Jenderal Wang dan pasukannya langsung membantai habis semua pasukan bandit, dan Jenderal Wang juga berhasil menyelamatkan semua sandera, tak terkecuali dengan Sisilia, yang pada akhirnya Sisilia dibawa pulang untuk nantinya diizinkan tinggal di desa. Wah. Setelah sampai di desa dengan sambutan para keluarga masing-masing, mari saya perkenalkan Anda dengan istri Jenderal Wang yang bernama Nona Peirong, dan pada detik ini terlihat Sisilia nampak menunjukkan raut wajah yang berbeda seakan seperti cemburu. Lantas selanjutnya waktu pun berjalan kedua tahun dengan berbagai permasalahan baru di desa, dan suatu malam ketika Jenderal Wang tengah patroli karena adanya hal yang mencurigakan, tiba-tiba gerbang desa diketuk oleh seseorang yang entah siapa, yang begitu dibuka ternyata sosok Donien yang tengah mabuk pulas tak sadarkan diri, dan usut punya usut, sebelum Jenderal Wang menjadi jenderal seperti yang sekarang, dahulu Donienlah jenderalnya, tetapi Donien memilih mundur pasca perang, yang alasannya sendiri karena cinta segitiga, sebab Nona Peirong adalah mantannya yang lebih memilih menikah dengan Jenderal Wang ketimbang dengan dirinya. Dan ketika malam tiba lalu Jenderal Wang hendak malam Jumatan dengan Peirong istrinya, lah kok tiba-tiba Jenderal Wang kebayang wajah Sisilia yang seketika membuatnya terkejut, yang mana selama 2 tahun ini Sisilia sukses membuat semua orang kagum dengan tingkah baiknya di sini, yang tapi di sini juga lah terkuak jati diri Sisilia yang sebenarnya, yang ternyata dia adalah siluman rubah pemakan jantung manusia, sementara pria yang baru datang ini adalah rekannya yaitu siluman bunglon, dan siluman bunglon inilah yang setiap hari membunuh warga desa untuk mencarikan Sisilia makanan. Dan dengan adanya kasus ini juga membuat Jenderal Wang selalu sibuk selama 2 tahun ini, sebab siluman bunglon terus-menerus membunuh tanpa meninggalkan jejak, yang jelas membuat semua warga termasuk Jenderal Wang kebingungan sendiri dibuatnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba, terbangun dengan keadaan nyawa belum kumpul sampai-sampai ngelantur megang tangannya mantannya sendiri. Begitu sadar, Donien pun meminta maaf lalu pergi, padahal Jenderal Wang memintanya untuk tetap tinggal di sini saja. Dimana selanjutnya Donien memutuskan mampir ke rumah makan untuk sekedar mengisi perut sembari membeli arak, yang sayangnya araknya sudah diborong oleh orang yang ada di sebelahnya. Di sini orang tersebut dengan baik hati memanggil Donien untuk join makan minum bersamanya, dan wanita yang kita panggil saja Ara ini adalah seorang pengelana pemburu siluman, dan tak lama tiba-tiba muncul Peirong yang menceritakan kecurigaannya tentang Sisilia. Lantas di sini Peirong juga meminta agar Donien mau menyelidikinya demi memastikan kebenarannya. Dan alasan kuat kenapa Peirong percaya kalau Sisilia adalah siluman jahat yang suka memakan jantung manusia, pada saat itu ada seorang pendeta yang meyakinkannya, lalu sehari setelahnya pendeta tersebut mati dengan cara yang sama. Bahkan Peirong juga tak sengaja sempat melukai tangan Sisilia, tapi seketika luka tersebut langsung sembuh, yang oleh karena semua orang termasuk suaminya nggak ada yang percaya dengan ceritanya tersebut, makanya Peirong menceritakannya lagi ke Donien, sebab Peirong yakin Donien pasti mau untuk membantunya. 你想要我做什么？查出真相。有没有银子？你没钱吗？没钱你请我吃饭。 Meskipun belum yakin benar atau tidaknya apa yang diutarakan Nona Peirong, esoknya Donien coba mendatangi salah satu mayat, dan ternyata emang benar jantung si mayat sudah hilang, yang membuat Donien cukup penasaran dengan adanya bukti tersebut. Dan tak lama muncul lagi si Ara yang juga meyakinkan adanya siluman dengan menunjukkan bukti potongan ekor rubah yang dulu kakeknya pernah bertarung lalu berhasil membuat siluman rubah tersebut kalah. Mereka pun akhirnya sepakat untuk coba mencari bukti. Lalu ketika malam tiba, si Ara tiba-tiba diserang siluman bunglon, untuk kemudian Donien yang melihat itu dengan cepat membantu, dan beruntung Donien masih bisa membuat siluman bunglon itu kalah.
Dan usai tak berhasil menemukan keberadaan siluman bunglon, sambil menyembuhkan luka Ara, di sini Ara menjelaskan tentang satu-satunya senjata yang bisa digunakan untuk membunuh siluman, yang mana senjata tersebut adalah pemberian si kakek, yang tapi sayangnya hanya ada satu orang yang bisa membuka senjata tersebut, yang entah siapa orangnya juga. Dan setelah mendapatkan informasi tentang kebohongan Cecilia yang katanya berasal dari keluarga yang ada di salah satu desa ini, tanpa pikir panjang mereka bertiga pun langsung menemuinya, yang tapi di sini Cecilia berhasil mengelak, yang akhirnya membuat Ara harus turun tangan dengan akan mengawasinya tiap detik. 我不信，谁信？ 我弄伤了他的手，我跟你朝夕相处，他的手可以无药而愈。 Nah, di saat Peirong diminta untuk meminta maaf ke Cecilia inilah, Cecilia justru memanfaatkan suasana untuk bisa mengungkapkan perasaannya ke Jenderal Wang. Dan Jenderal Wang yang mendengar itu jelas cukup terkejut, tapi di depan istrinya dengan lantang Jenderal Wang tak akan pernah mendoakan istrinya tersebut. 王夫人只有一个。 Dan setelah menunggu hampir setiap detik untuk memastikan, Ara yang tak mendapatkan bukti jelas menjadi bahan olok-olokan Jenderal Wang dan para pasukannya. Ditambah saat ia terus mengawasi di luar justru lagi-lagi terjadi pembunuhan yang membuat Jenderal Wang malah mengklaim bahwa pelakunya bisa saja adalah ahli bela diri kungfu. Jenderal Wang tanpa ragu meminta agar Donnie mau untuk membantu menangkapnya. Akan tetapi ketika Donnie akhirnya berhasil menemukan siluman bunglon yang tengah membunuh salah satu orangnya Jenderal Wang, sayangnya siluman bunglon dengan cepat berhasil kabur dan pasukan yang datang terlambat justru menuduh Donnie yang membunuh, yang seketika keadaan pun makin ruwet sebab kini Donnie menjadi buronan anak buah Jenderal Wang. Dan di sisi lain ketika Jenderal Wang tak sengaja melihat ada bayangan lalu berusaha untuk mengeceknya, saat itu muncullah Cecilia yang langsung mengutarakan cinta tulusnya yang membuat siluman bunglon cemburu, sehingga yang terjadi selanjutnya sudah pasti aksi pertarungan di antara keduanya pun tak terelakkan lagi. Nah, karena melihat suaminya ada di dalam kamarnya Cecilia, dari sini Peirong pun semakin yakin kalau suaminya itu emang jatuh cinta pada Cecilia, begitu juga sebaliknya. Dan Cecilia yang kesal atas perlakuan siluman bunglon yang secara tiba-tiba menyerang Jenderal Wang, pada akhirnya membuatnya diusir Cecilia, yang meskipun kecewa, siluman bunglon hanya bisa pasrah lalu ikhlas melepaskan Cecilia untuk orang lain. Kembali ke Nana Peirong, karena kecewa cintanya sudah dibagi dua oleh suaminya, Peirong pun sengaja mendatangi Cecilia untuk menanyakan apakah Cecilia benar-benar serius mencintai suaminya. Dimana pada momen inilah Peirong diperlihatkan wujud asli Cecilia yang sebenarnya. Lantas setelah memastikan Cecilia benar-benar mencintai suaminya, Peirong pun akhirnya memutuskan mengalah untuk menyerahkan cintanya, yang tapi Cecilia diminta untuk tidak membunuh orang lagi. Dan Cecilia juga setuju usulan itu, tapi Cecilia juga meminta agar Peirong mau menjadi kambing hitam dengan meminum racun yang akan membuatnya terlihat seperti seekor siluman rubah putih. Dan ketika ramuan itu diminum, lalu wujud Peirong seketika berubah yang membuat semua orang terkejut. Saat Peirong hendak dibunuh orang-orang, Donnie pun datang untuk menyelamatkannya, dan tanpa buang-buang waktu, Donnie segera membawa Peirong untuk bersembunyi di dalam goa. 看来他是中了妖毒，你们斗不过他的。你不能去，你杀不了他的。我们世世代代降魔者身上流着的血。 Berbondong-bondong membawa pasukan yang diikuti Cecilia untuk melihat Nana Peirong di goa. Begitu sampai Jenderal Wang cukup dibuat terkejut saat melihat keadaan istrinya, dimana meskipun keadaannya seperti ini, Jenderal Wang tetap akan setia sehidup semati untuk istrinya. Lantas perkataan itu jelas membuat Cecilia tambah putus asa, dan untuk menyudahi semua ini Nana Peirong pun akhirnya memilih bunuh diri saja, yang saat itu Donnie langsung menebas Cecilia dengan senjatanya, yang seketika semua orang baru percaya kalau yang siluman itu ya emang Cecilia. Dan usai mengungkapkan cinta terlarangnya yang membuat Cecilia senangnya bukan main, dengan cinta tulusnya akhirnya Cecilia mengorbankan dirinya untuk menghidupkan semua orang dengan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Yang tapi sialnya siluman bunglon tiba-tiba muncul untuk menghentikan itu semua, yang oleh karena tak mungkin diam begitu saja, Donnie pun turun tangan dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Nah, melihat Donnie kewalahan seperti itu, Ara dengan darah khususnya akhirnya bisa membuka bahkan menggunakan senjata tersebut. Akan tetapi karena kemampuan bertarungnya masih bisa dibilang jauh di bawah rata-rata para pemburu siluman yang lain, Donnie terpaksa mengorbankan dirinya, yang tapi endingnya semua pun berhasil hidup kembali. Sebab ya Cecilia rela berkorban karena saking cintanya dengan sosok Jenderal Wang. 老爷，怎么样了？ Di scene akhir, setelah semua kejadian ini, Donnie pun memutuskan untuk hidup bersama Ara untuk bisa membasmi semua siluman yang ada di dunia ini. Dan setelah itu film pun 发现你不戴帽子，挺像个女人。 吹瞳孔的颜色，你的心到底被 tamat.